ya melaksanakan sholat sunnah termasuk tahajud, hajat dan lainnya di Masjidil Haram teramat utama untuk kita, bukan karena masalah hal-hal lainnya, namun kesempatan yang tentunya kita tidak untuk tiap hari atau tiap malam, atau kemungkinan tidak juga untuk tahun depan. Oleh karena itu teramat istimewa kita melaksanakan sholat-sholat sunnah termasuk qiyamul lail atau tahajud, hajat dan lainnya di Masjidil Haram. Mudah-mudahan keutamaan ini, kesempatan ini yang Allah berikan kepada kita menjadikan satu nilai khusus untuk kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan tawaf wada, kita ngaji dulu. Jadi kapan lagi kita ngaji di Masjidil Haram? Posisi tetap seperti ini, karena kalau berkeliling nanti diusir. Jadi posisinya tetap seperti ini gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Al-ayat sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Orang-orang yang bersamanya sangat keras terhadap orang-orang kafir. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada. Mereka juga sama-sama ruku dan sujud untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di jidatnya ada bekas-bekas tanda sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ayat ini menjelaskan tentang identitas pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan di tanah air nih lagi musim maulid, jadi kita juga maulidan. Maulid kita di Masjidil Haram luar biasa. Para ulama kita di sini di Saudi hampir tidak membolehkan maulid itu. Bahkan fatwa sebagian ulama Saudi di sini menghukum bid'ah. Bid'ahnya bid'ah dolal. Jadi memperingati maulid itu adalah kebid'ahan yang sesat menurut para ulama di Saudi ya. Tapi kita malam ini tidak untuk memprokontraksi perbedaan, karena ba'dul ulama yang lain, sebagian para ulama juga yang lain tidak sedikit yang memfatwakan bahwa maulid itu boleh karena mengandung hikmah, mengandung manfaat. Di antaranya adalah untuk syiar Islam, untuk dakwah Islam, sehingga dalam peringatan maulid tersebut bisa dijelaskan tentang akhlak Rasulullah, pribadi Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana pribadinya, bagaimana ibadahnya, bagaimana membina keluarga, bagaimana membina masyarakat, yang tentunya dalam konteks kekinian dalam zaman sekarang ini sangat diperlukan, di mana salah satu era sekarang ini adalah kehilangan panutan. Justru umat sekarang ini banyak yang kehilangan identitas. Lebih besar identitas yang dianut, yang diikutin oleh orang-orang sekarang adalah identitas orang-orang yang tidak soleh. Oleh karena itu betapa pentingnya maulid untuk kita. Para ulama kita bisa memberikan nasihat maulid itu tidak hanya dengan bentuk tabligh akbar atau ceramah, namun dengan baca Quran, dengan puasa sunnah, dengan sedekah,
menyantuni anak yatim, atau bentuk-bentuk sosial yang lainnya. Itu juga dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, bisa dikategorikan dan masuk pada peringatan Maulid. Yang intinya bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah itu menjadi uswah, kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu tauladan yang sangat mulia untuk dari semua segi kehidupan kita. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, yang kesempatan ini adalah yang sangat emas untuk kita, karena ini adalah kesempatan terakhir. Namun dengan harapan mudah-mudahan tidak terakhir kali Allah menghadirkan kembali satu saat. Bahkan Bapak ini insya Allah punya azam mau sama keluarganya satu saat ya Pak ya. Pak Haji Edi alhamdulillah niatnya sudah baik, saya mau bawa lagi keluarga saya. Ibu bapak juga sama, Uwa juga sama, Pak Bibit juga sama kan, yang muda juga sama, semuanya sama. Seingat saya dengan keikhlasan, dengan keyakinan Bu, karena yang ikut aliyah ini setiap keberangkatan ada saja. Misalnya Pak Edi, sama saya udah yang keempat nih Pak, ada Ibu, sehingga ketika doa wadah ya Allah hadirkan kembali satu saat, alhamdulillah terkabul. Bapak-bapak juga nanti setelah taufada kita pandu doa supaya kita dihadirkan kembali ke sini. Baik, nah jadi kembali kepada permasalahan bahwa identitas itu penting. Identitas pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang pertama, waladina ma'asidaw alal kufar, sangat keras terhadap orang-orang kafir. Artinya apa? Tidak boleh mengikuti akidahnya mereka. Akidah kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bukan berarti dalam keseharian kita bersikap keras sama orang kafir, bukan. Tidak boleh mengikuti akidahnya mereka dan tidak boleh mengikuti apa yang disukai mereka dalam rangka keberagamaan mereka. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan, khususnya dalam akidah, kan sudah jelas lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, di ruhama bainahum, antar kita saling menyayangi. Ciri pengikut Rasulullah itu saling menyayangi dengan siapapun, Maka dalam perjalanan umroh kita kembangkan kebersamaan, kembangkan persaudaraan, sama-sama suka, sama-sama duka. Apalagi pemberangkatan kita luar biasa diujinya oleh Allah SWT. Delay 5 jam di Soekarno, Dubai 5 jam, Jeddah 5 jam, pas 5 jam ya. Luar biasa. Kita alhamdulillah, dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang saya lihat, saya dengar yang ngomel, yang berkeluh kesah. Alhamdulillah, itu berarti Bapak Ibu memang sudah siap dalam perjalanan Allah itu. Alhamdulillah wa syukurallah. Nah, kecintaan terhadap sesama kita kembangkan juga di Indonesia, kita kembangkan di rumah tangga, kita kembangkan di tanah air. Kemudian taruh merukahan sujadah, mereka sama-sama ruku, sama-sama sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengikutnya Rasulullah itu gemar beribadah, gemar sholat, sehingga tidak hanya merupakan kewajiban sholat, tetapi menjadikan suatu kebutuhan. Karena dengan sholat, solusi problematika kehidupan sudah ada sebetulnya, sehingga kita tidak perlu ke dukun, tidak perlu ke paranormal. Contoh, kalau ingin ada sesuatu yang kita inginkan, kan ada sholat hajat, ya kan? Sholat hajat. Ingin kita dapat rezeki barokah, ada sholat duha. Ingin dapat kedudukan terpuji, ada sholat tahajud. Jadi sebetulnya dalam sholat itu sudah tercover segala kebutuhan kita, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi di sholat. Bahkan di antara doa di antara sujud dua, duduk di antara sujud dua, Bu, bacaannya apa tuh? Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wafani. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ketika duduk di antara sujud, ya Allah berikan rizki kepadaku, itu lagi sholat. Rabbik firli, ampuni dosaku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, tutuplah aibku,
Warzuqni, berilah rezeki kepadaku, bahkan sehatkan aku, tidak hanya fisik tapi Tuhan sehat jasmani, sehat Tuhan rohani. Jadi dalam sholat sebetulnya sudah lengkap kebutuhan yang berurusan dengan duniawi juga ukhrawi. Oleh karena itu taruh rukaan sujadah. Kamu lihat mereka itu adalah orang yang ruku, orang yang sujud, termasuk melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul itu apa Bapak Ibu? Tahajud. Itu cirinya pengikut Rasulullah. Kemudian di jidatnya ada bekas sujud. Nah, bukan berarti jidatnya hitam. Kalau jidat hitam kan bisa digesek-gesek, Pak. Jadi mana ada bekas sujud itu setelah sholat kedepannya terhindar dari munkar, setelah sholat kedepannya terhindar dari maksiat. Jadi dari subuh ke duhur ke asar ke maghrib ke isya ke subuh, itu sebetulnya. Jadi kedepannya itu ada perbaikan, selalu berbuat baik, menghindarkan dari kejahatan, keburukan. Itu yang dimaksud simahum fi wujuhim min atharis sujud. Nah, Bapak Ibu, inilah tanda-tanda atau identitas pengikutnya Muhammad Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam etika, dalam akhlak, kita harus santun sama Rasul, harus berakhlak sama Rasulullah. Termasuk ketika menyebut kepada Rasul. Para ulama kita makanya harus dibedakan antara Muhammad yang lainnya. Maka kepada Muhammad yang menjadi Rasul Allah itu Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Kemudian diucapkan sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita kalau mendengar nama Nabi disebut, ucapkan Sallallahu Alaihi. Kenapa? Karena Allah dan malaikatnya bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Mudah-mudahan yang beberapa sifat, identitas, karakter pengikut Muhammad yuk kita amalkan dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung Ibu, peringatan Maulid kita dilaksanakan langsung di Masjidil Haram. Baik, kita akan siap-siap untuk tawaf wada. Mudah-mudahan bermanfaat karena check out kita ada pagi sehingga tawaf wada kita laksanakan sebelum subuh. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, umroh kita mabrur, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.